dan kebanggaan keluarga. Sementara itu, Sabina Pangarif juga bersiap-siap di rumahnya di Jalan Tapian Nauli, Medan Sunggal. Sebagai penganut Buddha, memanjatkan doa sebelum berangkat ke sekolah menjadi kebiasaannya. Yara dan Sabina bersekolah di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan Sunggal. Mereka hanya 2 dari 3.000 anak didik usia dini hingga SMA yang menimba ilmu di sekolah yang mengedepankan toleransi. Upacara bendera rutin dilakukan di sini untuk menanamkan kecintaan kepada tanah air. Siswa di sekolah ini berasal dari beragam latar belakang etnis dan agama. Kadang Yara belajar bersama dengan mereka. Sepertinya Yara punya teman yang suku Karo dan beragama Katolik. Yara berteman baik dengan dia. Setiap pergi sekolah Yara pergi sama dia, pergi bareng dia. Setiap pulang sekolah juga Yara bareng dia. Ya seperti hal-hal teman-teman lain yang sama seperti semua sikapnya berteman dengan baik. Menjalankan toleransi di sekolah bukan hanya satu suku aja, sama Sabina kan Tionghoa. Bukan hanya Tionghoa sama Tionghoa aja sih. Sabina juga ada bergabung dengan yang seperti Tamil, Batak, ataupun Melayu. Jadi bukan hanya di kelas saja buat berteman, bahkan saat mengerjakan tugas tuh pun Sabina juga ada sama-sama berdiskusi gitu. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda merupakan lembaga pendidikan multikultural di Kota Medan, Sumatera Utara. Sekolah yang berdiri pada 1987 ini mengupayakan pembauran antar etnis dan agama melalui pendidikan. Setiap siswa diajarkan mengenai hidup bersama dalam keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Tujuannya agar mereka dapat menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang agama dan budaya. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak menghormati orang lain. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda ini tepatnya berdiri 25 Agustus 1987 oleh Bapak Dr. Sopiantan. Yang menjadi latar belakangnya, yang pertama adalah pengalaman pahit yang dialaminya melalui diskriminasi sewaktu beliau menempuh pendidikan di dunia kedokteran. Yang kedua tentu faktor latar belakang ekonomi, yaitu kemiskinan. Maka dengan faktor tersebut, dia berusaha agar bangsa ini tidak ada lagi sekat-sekat diskriminasi dan juga stereotip. Dan juga faktor kemiskinan itu harus digerus sehingga semua anak bangsa memiliki kesempatan di dalam menempuh dunia pendidikan. Sukses menerima Maarif Award tahun 2014, yayasan ini berupaya agar siswa dari keluarga tak mampu juga dapat bersekolah. Kecemburuan sosial masih menjadi isu utama dalam membangun relasi yang baik antar etnis. Sekolah ini menjadi salah satu gambaran dari sekian banyak potret keberagaman di Indonesia. Perbedaan seharusnya menjadi kunci kekuatan dan persatuan demi menciptakan keharmonisan kehidupan berbangsa. Jadi dari video tadi itu menggambarkan betapa indahnya ya toleransi, khususnya di lingkungan sekolah. Itu sangat penting, mengajarkan perbedaan, mengajarkan bahwa Indonesia ini tidak hanya Islam saja di Indonesia dari dini gitu. Dari level pendidikan dasar itu sangat penting untuk dikenalkan di pendidikan Indonesia. Bahwasanya kita semua ini berbeda dan juga memiliki latar belakang yang berbeda di Indonesia. Jadi saya respect kepada sekolah tersebut karena bisa mencerminkan keberagaman Indonesia dengan damai di kawasan sekolah itu. Karena dari kecil itu kita sebenarnya harus dikenali dengan sikap toleran gitu. Kita tuh harus diajari bahwa agama tuh bukan Islam saja di sini.
seperti bergaul dengan agama yang berbeda dengan kita itu sangat penting agar di masa depan, agar ketika ia dewasa ia tidak kaget dan tidak mendiskriminasi orang-orang yang berbeda dengannya. Saya sangat kagum ya, karena di sekolah itu benar-benar beragam, tidak seperti benar-benar beragam karena itulah Indonesia gitu. Jadi kalau menurut saya itu penggambaran yang indah yang dilakukan oleh yayasan tersebut. Ya, saya respect ya. Mungkin segitu saja reaksi dari saya. Karena pada dasarnya kita tuh harus mengetahui bahwa dunia luar, dunia sosial, manusia di luar sana itu tidak selalu harus sama.